Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Pada siang hari ini, gitu ya, kita berjumpa lagi bersama saya, Bu Arnisa Stefani, pada mata kuliah rangkaian listrik. Mata kuliah rangkaian listrik ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar analisis rangkaian pada semester kemarin. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pertama kita, yaitu tentang operasional amplifier. Adapun materi yang akan kita bahas ke depan, yang pertama adalah operasional amplifier itu sendiri atau op-amp singkatannya, yaitu kita akan membahas tentang definisi op-amp ideal, apa yang disebut dengan op-amp ideal, ya, dan kita akan menggunakan analisa pada op-amp ideal pada pembahasan kita. Yang kedua adalah rangkaian-rangkaian yang digunakan pada op-amp. Ada berbagai macam. Ada inverting amplifier, non-inverting amplifier, ada summing amplifier, difference amplifier, cascade, dan yang lainnya. Pembahasan yang terakhir adalah aplikasi dari penggunaan op-amp, yaitu nanti kita akan membahas tentang digital to analog inverter dan instrumentation amplifier. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita tentang operasional amplifier itu sendiri. Mungkin sudah tidak asing ya bagi teman-teman, atau mungkin sering atau sudah pernah mendengar tentang rangkaian penguat gitu ya, atau op-amp ya. Jadi op-amp tersebut merupakan elemen aktif yang didesain untuk menjalankan operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, diferensial, serta integral. Dan op-amp secara komersial tersedia dalam bentuk IC atau integrated circuit. Bentuknya seperti ini ya. Dia adalah sebuah chip yang packagingnya dalam tipe DIP atau dual inline package. Op-amp merupakan sebuah IC yang terdiri dari 8 pin ya. Dia terdiri dari 8 pin. Pin pertama adalah balance ya. Kemudian pin kedua adalah inverting input atau input inverting. Pin yang ketiga adalah non-inverting input. Pin keempat adalah input tegangan negatif. Pin kelima adalah balance. Pin keenam adalah output, serta pin ketujuh adalah tegangan input positif, dan pin kedelapan adalah no connection, biasanya jarang digunakan. Nah, ini adalah bentuk simbol dari op-amp yang banyak sekali nanti akan kita jumpai pada bentuk analisa rangkaian op-amp gitu ya. Kita lihat simbolnya berbentuk segitiga, kemudian dia terdapat dua buah pin input ya, yaitu input 2 dan input 3, di mana input 2 pada pin IC-nya adalah input 2, dia adalah inverting input yang pada simbolnya kita beri tanda negatif, atau input inverting atau input pembalik, dan non-inverting input yang simbolnya adalah positif gitu ya, atau disebut sebagai input tidak pembalik. Kemudian pada pin 4 dan pin 7 dia terdapat tegangan VCC, yaitu VCC plus dan VCC min. Sedangkan pada pin 1 dan pin 5 yang merupakan pin balance pada IC op-amp, dia digunakan sebagai offset 0 gitu ya untuk setting, dan pin 6 digunakan sebagai output. Berikutnya, teman-teman, apa itu op-amp ideal ya? Kenapa kita akan membahas op-amp ideal ya? Idealnya sebenarnya semua komponen itu tidak ada yang ideal ya, khususnya op-amp. Tetapi untuk mempermudah proses analisa, kita menggunakan analisa op-amp ideal ya. Sebenarnya pada op-amp banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dari kinerja op-amp. Salah satunya adalah resistansi input, resistansi output, dan gain
atau penguatan, gitu ya. Kenapa op-amp tersebut disebut sebagai op-amp ideal? Syaratnya yang pertama adalah infinite open loop gain. Jadi dia memiliki penguatan atau memiliki gain, ya. Dia memiliki nilai gain atau simbolnya A yang nilainya adalah infinite, ya, tak terbatas atau sangat besar. Kemudian dia memiliki infinite input resistance. Jadi dia memiliki nilai resistansi input yang besar, gitu ya, yang tak terbatas juga. Dan yang terakhir, mengapa dia disebut sebagai op-amp ideal? Dia memiliki zero output resistance. Jadi dia memiliki resistansi output, ya, yang nilainya adalah 0. Sedangkan karakteristik op-amp ideal, teman-teman, yang pertama yang harus kalian pahami, nanti akan terus digunakan untuk menganalisa rangkaian pada op-amp. Yang pertama adalah arus yang melalui kedua terminal input bernilai sama dengan 0, ya. Kita ingat, op-amp memiliki dua buah pin input, input inverting dan input non-inverting. Dan pada op-amp ideal, nilai arus yang melalui kedua input tersebut bernilai sama dengan 0. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena pada op-amp ideal, dia memiliki nilai resistansi input, ya. Resistansi input yang berapa? Yang sangat besar, yang tidak terbatas, gitu ya. Sehingga karena resistansi inputnya sangat besar, gitu ya, sehingga terjadi proses open circuit yang menyebabkan arus input pada terminal positif dan terminal negatif, gitu ya, tidak dapat masuk atau tidak dapat melalui, sehingga dianggap nilai I atau arus input 1 sama dengan 0 dan arus input 2 sama dengan 0. Berikut. Ini adalah gambaran secara umum dari op-amp ideal. Kita lihat, ya. Ada terminal negatif dan terminal positif. Pada terminal negatif terdapat sumber tegangan V1. Pada terminal positif terdapat sumber tegangan V2, ya. Dan syarat karakteristik op-amp ideal yang harus kalian pahami adalah arus yang melalui I1, gitu ya, I1 atau arus yang melalui terminal negatif atau inverting bernilai sama dengan 0, dan arus yang melalui terminal positif atau non-inverting bernilai sama dengan 0. Ya, kita lihat sebenarnya seperti apa aliran arus pada op-amp, ya. Jika kita lihat op-amp, ya, dia terdapat dua buah input dari luar, dari sumber tegangan luar. Kemudian ada sumber tegangan VCC, ya, yang menuju kepada op-amp, dan ada arus output. Jika kita ingat teori dasar KCL atau Kirchhoff Current Law, maka jumlah arus yang masuk ke dalam sebuah titik sama dengan jumlah arus yang keluar. Kita lihat arah arusnya, semuanya masuk dan yang keluar adalah arus output, ya. Jadi kalau ada pertanyaan, loh kalau inputnya sama dengan 0, kenapa op-amp tersebut bisa dianalisa, gitu ya? Karena ada arus lain, yaitu arus dari sumber I positif dan I negatif yang akan kita gunakan untuk sebagai bahan analisa. Seperti itu. Kemudian karakteristik op-amp ideal yang kedua adalah tegangan yang melalui terminal input sama dengan 0. Ya, kita lihat, ya. Ini adalah input V1 dan V2 atau sama di sini, ya, V1 dan V2. Di antara terminal input tersebut, ya, idealnya terdapat resistansi input karena nilainya besar tak terhingga, gitu ya. Sehingga terjadi open circuit yang menyebabkan tegangan di antara terminal tersebut bernilai sama dengan 0 atau tegangan VD sama dengan 0. Kita lihat di mana nilai VD, ini ya, nilai VD sama dengan V2 dikurangi V1 atau tegangan yang lebih positif dikurangi tegangan yang lebih negatif, dan nilainya sama dengan 0. Nah, ini adalah syarat dari op-amp ideal, atau bisa dikatakan nilai V1 sama dengan nilai
V2. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah definisi dari op-amp ideal, teman-teman. Silahkan dicermati sebelum kita memasuki materi berikutnya tentang rangkaian-rangkaian pada op-amp. Oke, bagaimana teman-teman tentang op-amp ideal, gitu ya? Ibu rasa sudah cukup bisa difahami, gitu ya, sebelum kita memasuki ke materi berikutnya.